Cheers. Cheers, cheers. Selamat malam, out of the box. Auto the boxer. Out of the box. Agak kaku nih jadi host nih, agak masih. Ini coy, kita balik ke sepak bola. U23 Indonesia Guinea. Ya, Ada dua, kalah atau menang, ya kan? Nggak ya, mungkin seri, pasti kalah atau menang. ya karena nggak ada game home and away ya. Ya, kalau misalnya menang, dia lanjut ke Olimpiade tuh. Ya, Nah, kalau menurut lu gimana nih? ya, Bisa di ya. Kalau menang ya, thank God lah menang ya. Tapi sejarah ya kita masuk Olimpiade itu akan banyak PR. Jadi sebenarnya gini, kalah menang menurut gue sama aja. uh, Kalau kalah ya kalau menang kita akan lanjut ke Olimpiade. Nanti di Olimpiade betul. juga akan ada pertanyaan. Kalah atau menang, go or no go kan gitu. Tetap Ya, akan kembali ke pertanyaan kekalahan gitu. Artinya ya. gini, selesai perhelatan baik lawan Guinea ini ataupun maju ke Olimpiade selesai perhelatan, mau gimana lagi Indonesia itu sama kayaknya. Go Fadis gitu. Quo mau kemana lagi? Nggak hanya Quo Selavi juga coy. Iya, Kembali ke awal gitu loh. betul, betul, betul. Apa lu mau selalu nyari-nyari orang-orang yang berbakat melalui naturalisasi? Ya kemarin gue nonton tuh di beberapa VT-VT ya, siapa gue lupa namanya, salah satu pentolan PSSI bilang bilang begini, kita bukannya nggak berusaha loh, tetapi kita nyari-nyari talenta-talenta itu ribuan orang, tapi nggak ada yang lulus. Hmm, Itu udah salah konsep, karena apa? Lu nyari talenta via klub, bukan iya, via announcement, bukan via betul, sayembara. betul. Nggak ada nyari talenta via sayembara, nggak ada. Itu udah salah banget, dan gue setuju sama apa anak kita yang dibilang ya, si Towel, Hmm, Bung Towel dibilang hmm, anak-anak hmm. kita bapaknya Towel katanya sih. Ya bahwa development lah itu, jalankan development. Mau lu menang lawan Guinea, maju ke Olimpiade, pasti ada fase selesai Olimpiade. Nextnya apa? Sama dengan kalau Betul, lu kalah, ada fase lu menerima kekalahan. Nextnya apa? betul. Developmentnya dibuat gitu loh. Ya gue mengutip kata-kata Bung Towel yang keren tuh, Bung Towel. Karena kita bapaknya Bung Towel. Ah, Itu bahwa lu kalau apa namanya nanam pohon nunggu buah, nggak mungkin kalau lu ya, nggak siram kalau pupuk. Karena apa? Siram pupuk itu adalah timeline atau phase buat menuju gimana nyari seorang talenta-talenta yang sudah ditempa dengan kompetisi, ditempa dengan pertandingan yang ketat, latihan yang mumpuni semuanya, dan juga tahulah berkonsep gimana berolahraga. Orang olahraga kan nggak hanya tahu konsep how to, technical doang, tapi juga tahu lah apa namanya strategi, ya, tahu bagaimana membaca taktik lawan dan sebagainya. Itu perlu sains juga, ada namanya sport science, ada sport technical, banyak yang itu kita perlu pelajari dan nggak ada gitu. Jadi menurut gua coy, jadi either apakah kita maju ke Olimpiade atau kita berhenti di lawan Guinea, tetap perlu dipikirin gimana cara kita supaya nantinya tim Garuda nasional kita, entah Garuda muda, Garuda senior, itu bisa maju secara berjenjang, bertahap dengan skill yang memang ditempa melalui pengembangan yang mumpuni dan yang baik gitu loh. Paradigma gue. ah, Pertama mutu. tuh. Oke. Ya gimana ya, kalau ngomong soal mutu, kita nonton Liga Inggris terpana Ya, ngelihat bagaimana kencengnya lari Wayne Rooney, zamannya Harry Kane, zamannya Gareth Bale, Inggris, atau nonton Liga Spanyol di mana indahnya permainan di Barcelona atau Real Madrid. ya, Itu apa kita pernah ngeliat begitu di apa namanya di kompetisi Liga Indonesia? Enggak, ya. Nyerang sporadis itu kan. ya, Ya ngacak gitu kan. ya, Umpan meleset, nggak ada umpan yang seakurat misalnya Luka Modric lah, betul, atau betul. siapa namanya Eden Hazard atau De Bruyne gitu De Bruyne. ya. Dan mereka juga lahir besar di kompetisi, dari juniornya Luka Modric itu kan, juniornya dulu di Serbia Betul, yang lanjut ada. ke Madrid segala macam, sama dengan juga si De Bruyne atau Hazard juga junior di Belgia.
kelas Tarkam mungkin, tapi ditempa habis. Terus secara mutu itu bisa ngelihat bahwa orang ditempa habis dia tahu pengalamannya kayak apa. Dia bisa Dia membaca teknik skill. seperti si Raja Nenggolan kan, dia Iya, di Belgia untuk umur apalah apa belasan-belasan gitu. iya. Liga-liga di sana. Merantau dia ke Italia, ikut apa audisi untuk masuk ke Idol. Atalanta. Di situ dia mulai meningkatkan skills dia kan, baru ketarik sama Roma. Jadi pertama mutu ya yang gue highlight. Yang Itu kedua adalah mutu. mengenai organisasi. Organisasi kan sama aja kita kerja, kita punya organisasi. Ya, Ya, ada strukturnya, ya. ada prosesnya. Nah, kalau dalam proses kalau misalnya lu di bidang apa, di bidang apa, otomotif kan ada proses assembly, ada proses penjualan sebagainya kan. Yang jelas ada terukur, ada proseduralnya, ya ada mekanismenya. Gue juga sama di bidang IT misalnya gue ada namanya requirement, business requirement, user requirement, bla 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 sampai kita pengembangan sampai kita ke Hmm. deliverable. Nah, kalau bola juga sama, ada proses kompetisi yang harus harus jelas. Jangan apalagi mendua kayak ada Galatama, Perserikatan, sebagainya. Enggak ada, satu aja kompetisi. Dan Ya. dibuat juga per strata, ada strata liga utama, ada liga Kelas 2, kelas kelas 3 2. gitu itulah Ya, ya. artinya ada mungkin klub yang nggak punya uang, yang Tuh. bisa beli pemain mahal dan plus segala fasilitasnya, dia mulai dari yang biasa-biasa saja, yang kelas Tarkam lah, kelas divisi 2 dan sebagainya lah, yang memang RT RW, tapi ibaratnya dia pekerja kantoran yang sempatnya hanya latihan pulang kantor, tapi punya jiwa dan punya hasrat untuk Kayak main. klub di Inggris kan? Iya ada, Ya, dia orang-orang kantoran apalah pabrik atau mana atau dari mana, tapi wah, orang kantor. bisa ikut PPLA FA kan gitu. Ya Betul. senang mereka kan, ada semangat gitu. Nah, Ya. itu organisasi ditempa, dibenerin. Yang ketiga adalah kita bicara apa? Continuousnya, continuousnya. Organisasi selalu berubah beserta orang-orangnya, selalu berubah, terutama orang-orangnya. Jadi ketika ada orang umur 16 tahun, dia jago, disiapin yang buat 17 tahun. Ya. Ketika dia jago juga, siapin juga. Jadi berjenjang ada U17, U23, U24 dan seterusnya. Sehingga apa? Ada kompetisi yang baik, ada turnamen yang juga bisa menjawab hasil dari kompetisi. Jadi kan misalkan kalau bicara kompetisi kan itu bicara liga, liga Hmm. apa? Liga lokal. Ya. Turnamen itu ada yang regional, ada yang nasional, ada yang sampai ke internasional. Ya, Dari betul. mana ngambilnya? Ya, dari klub-klub itu. Seharusnya gitu loh. Jadi nggak ada namanya sayembara nyari pemain bola. Nggak ada itu. Enggak, Itu kalau untuk pencarian bakat boleh, tapi dimasukkan ke klub, disekolahkan, ikut liga. Kan semua begitu, ya. ya kan? Kalau yang gua tangkap, yang seperti lu bilang ada, siapa tadi, orang PSSI bilang, tidak ada yang kualifikasi untuk setelah kami cari gitu kan. Ya. Berarti lu pertanyakan carinya di mana kan? Ini contoh ya, dulu kita punya namanya Kurniawan Dwi Yulianto. Ya, Ya. Primavera ya, Dulu dia kan program masuk di tuh. Swiss ya, Swiss. Lumayan bagus. Ya, Dia beruntung dipanggil ke Sampdoria. Di ya, apa Primavera Sampdoria. Itu dia memang sialnya nggak pernah main. Jarang dimainkan lah, mungkin dari setahun dimainkan cuma sekali dua kali. ya, soalnya di situ kompetisi juga antar pemain Betul. kan. Tapi menurut gue itu bless loh, berkat juga buat dia. Karena Betul. apa? Pemain cadangan pun harus latihan yang sama dengan pemain senior. Iya, Pagi-pagi datang latihan. Saatnya dia menunjukkan dia punya kapabilitas. Kalau nggak dipanggil ya mungkin karena memang secara apa namanya secara teknik mungkin dia belum cukup lah ya. Tapi kan itu menjadi panggilan buat dia terus berusaha untuk maju kan, latihan lebih iya, dalam lagi. Akhirnya dia kembali ke Indonesia. Salah. Di mana Indonesia nggak ada kompetisi yang bagus, iya. ya. Terus ini bukannya apa ya? Kita nggak bicara apa ya? Bicara syarat atau apa ya? Kompetisi kita itu bulan puasa libur 2 bulan, kan lucu. Ngapain? Ya kalau mau Harusnya tetap olahraga aja, main bola olahraga kan. aja nggak ada masalah. Iya, Kalau kita tidak apa ya, tidak berintegrasi sama negara lain nggak apa-apa. Kita lokal aja selesai mau 2 bulan libur nggak masalah. Cuma kita kan ngejar Piala Champion, Piala Winter Asia iya, yang ada jadwalnya. Saat negara Jepang atau Korea udah punya juara ya. yang siap dikirim, kita belum punya. Ibarat kata
kayak bekerja biasa aja kan. Iya. Puasa ya tetap bekerja gitu loh. Iya. Puasa tetap main bola dalam artian bola itu sebagai pekerjaan pemain bola kan, Iya. profesional. Jadi seringkali itu Winners Cup mencari nomor 4, nomor 5 gitu kan. Terus Nah. ada Champions Cup yang di Asia nih, Ya. cari juara sama runner up. Kita belum punya, akibatnya PSSI manajemen memilih, kan nggak adil. Oh, kamu aja lah yang mungkin karena kamu udah nomor 1 sekarang ini kan masih ada 10 pertandingan, kan bisa berubah, kan nggak sehat. Gitu loh. Nomor 1 misalnya PSM Makassar, nomor 2 PS Penunjukan Persib, gitu ya. Persib tuh misalkan. Ya. Ini mungkin nilainya beda tipis kan, beda tipis. Tapi karena PSM Makassar nomor 1, Ya. ya ditunjuklah kamu ya ke itu, ke champion, kamu winners. Tahu-tahu pas di akhir Persib yang juara. Kan kesel kan? Iya, Bisa betul. nggak bisa ditukar. Harusnya dia champion kan Persibnya. Ya jadi harusnya kalau kita mau apa ya, mau go internasional, integrate dengan internasional gitu kan. Ya hormati jadwal internasional gitu loh. Kalau lu mau cuma mainnya lokal doang ya silakan, mau kompetisi kapan bermula, kapan tanggalnya, kapan berhentinya, kapan mau libur, senak-senaknya Oke. kalian ya silakan. Gitu. Oke. Ada lagi, Coy? Enggak ada, kita pamit aja ya. Oke. Tapi ya realistis Merah lah. darahku, gading tulangku. Mantap. Saya Hari Rosario. Tolong jangan saya, jangan pukul saya.